Gua gesek-gesek gitu pakai kuku gua sendiri itu berbekas untuk, backdoor belakangnya. Ini udah gua gesek-gesek ada bekasnya di sini. Sebenarnya rate-nya itu masih di bawah Snapdragon 860 ya. Biasanya kan yang kita tahu itu ada IMX Sony ataupun dari ISO Samsung. Nah, ini beda. Jadi gua searching, gua pakai aplikasi di device info HW itu di situ tertera sensor yang dipakai itu sensor yang namanya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas tentang si Poco X3 GT ini lagi nih. Yang dimana Poco X3 GT ini udah ada di tangan gue sekitar 4-5 harian ya. Jadi gue udah pegang langsung unit Poco X3 GT-nya, video unboxingnya udah keluar, dan sama video tentang keluh kesah gue terhadap pembelian Poco X3 GT ini juga udah keluar. Ditunggu ya, part 2-nya juga udah menyusul nanti di next video gue berikutnya. Gue kasih tahu nih ke kalian. Oke. Jadi di sini ngebahas tentang 5 kelebihan dan 2 kekurangan fatal dulu ya dari Poco X3 GT ini. Yang dimana ini menurut gue handphone si Poco yang nyari aman aja di harga 2 jutaan. Jadi menurut gue 5 kelebihan dan 2 kekurangan fatal ini bisa buat kalian untuk referensi kalian dalam buat membeli handphone Poco X3 GT ini. Ya udah, lanjut aja. Kelebihan yang pertama itu adalah menurut gue desainnya dan bentang layarnya tuh udah cakep banget ya dari si Poco X3 GT ini. Desainnya itu yang kayak begini nih, gila. Menurut gue warna sama alur-alur ini ada alur-alur apa sih namanya, gestur gradasi-gradasi ya. Teksturnya tuh kalau kita kayak gini di raba-raba kayak gini tuh ada garis gitu. Jadi enak, teksturnya tuh nggak ngebikin bercak di tangan juga, cakep. Jadi untuk desainnya warna putih yang gua punya ini udah cakep banget. Ditambah bentang layarnya yang menurut gua udah pas banget di tangan gua, di genggaman gua tuh udah pas. Tuh enak banget kalau di genggaman tangan gua nih. Jadi menurut gua layar sama bentang layarnya tuh udah cukup buat manjain mata gua. Bentang layarnya sama desainnya juga udah menarik, menurut gua ikonik Poco. Apalagi BAM kameranya juga dia tampil beda. Kayak gini, tampil beda. Oke. Yang kedua itu adalah layar IPS ini menurut gua yang terbaik loh. Jadi layar IPS ini di Poco X3 GT ini bukan sembarang layar IPS. Layar IPS di Poco X3 GT ini lebih keluar untuk saturasi warnanya. Ditambah dia ini udah refresh rate-nya sampai 120 Hz, which is dimana kalau kita bermain game, kalian para gamer itu udah enak banget, smooth banget kalau kalian punya handphone yang udah refresh rate-nya ini 120 Hz. Itu dijamin auto menang. Kalau kalian nggak noob ya, itu auto menang. Ditambah warna dari layarnya ini cakep, menurut gue beda banget sama layar IPS yang udah pernah gue pegang. Ini tuh layar IPS terbaik yang pernah gue lihat. Sama satu lagi, ini udah dual 5G. Jadi kalian yang pengguna kartu yang udah 5G, di sini ada 2 slot SIM card, dua-duanya udah kalian bisa aktifin untuk 5G-nya. Jadi tenang aja, nggak perlu takut. 5G-nya dua-duanya udah aman. Tapi sayangnya slot micro SD-nya udah nggak ada ya. Jadi ya pikir-pikir lagi aja kalau yang mau beli, mau yang storage 128GB atau yang 256GB. Buat kalian pikir matang-matang kalau kalian mau pakai si Poco X3 GT ini mau dalam jangka waktu panjang. Menurut gua layarnya udah terbaik, IPS yang terbaik, ditambah refresh rate-nya udah 120 Hz dan juga udah dual 5G. Oke. Yang ketiga itu adalah prosesornya, Dimensity 1100 yang which is dimana untuk main gamenya udah gue sharing ke kalian ya. Di situ gue ngerasain main game itu cukup powerful untuk Dimensity 1100 ini. Sebenarnya rate-nya itu masih di bawah Snapdragon 860 ya. Karena skor Antutunya sendiri ini gue ngetes nggak nyampe 600 ribuan, masih 500 ribuan. Gue nggak tahu kenapa yang udah di preview produk waktu peluncuran itu dia Poco Indonesia mengklaim itu sampai 600 ribuan, tapi gue tes sendiri itu nggak nyampe 600 ribuan, hanya 500 ribuan. Nah, tapi untuk main game ini udah cukup powerful sih, udah
main Genshin Impact, game terberat di Play Store aja dia udah bisa di setting di medium, sampai FPS 60 fps juga udah sanggup main di Poco X3 GT ini. Dan juga dia udah powerful dalam hal dayanya ya. Selama gue main itu, gue testing main kurang lebih setengah jam itu baterainya hanya berkurang kisaran tuh 7-8% aja. Itu gue babat pakai 4 game, Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, sama Genshin Impact selama setengah jam itu cuma berkurang 7%-an. Waktu kemarin videonya juga udah tayang, video gue main game di Poco X3 GT ya. Jadi selain irit daya, powerful juga, dan ya nyari aman aja. Pokoknya ini bisa dibuat main game. Gamenya itu settingannya juga nggak main-main. Bisa sampai medium ke high ya, atau ultra pun sekalipun itu udah bisa. Jadi Dimensity 1100 itu cakep. Panasnya juga gue nggak begitu signifikan ngerasain panas yang berlebihan gitu. Cakep pokoknya, udah Dimensity 1100 sudah cari aman aja. Oke. Yang keempat itu adalah hasil foto yang cukup baik. Sensor kamera utama dan ultrawide-nya itu dari OmniVision ya. Jadi ini kameranya itu dari pabrikan sensornya itu dari OmniVision. Biasanya kan yang kita tahu itu ada IMX Sony ataupun dari ISO Samsung. Nah, ini beda. Jadi gua searching, gua pakai aplikasi di device info HW itu, di situ tertera sensor yang dipakai itu sensor yang namanya OmniVision. Nah, OmniVision itu, dan gua tes pada saat gua ngetes foto itu, wih, lumayan juga nih OmniVision. Bening, cakep. Warnanya tuh nggak lebay. Jadi apa yang kita tangkap, apa yang kita lihat itu hampir menyerupai. Jadi kalau keakuratannya tuh hampir 90-an persenan dah untuk apa yang kita lihat sama apa yang ditampilin di dalam layar tuh hampir akurat. Jadi menurut gua sensor dari kamera utama dan kamera wide-nya si Poco X3 GT ini udah baik, dan hasil foto diproses sama prosesor Dimensity 1100 yang udah cukup baik dan disajikan foto yang lebih baik juga. Jadi kalian untuk foto-foto juga udah cukup baik nih, di harga 4 jutaan juga kalian bisa dapat hasil foto yang menarik. Oke. Yang kelima, ini sih yang killer banget sih. Dia itu ngecharge-nya cepet banget cuy, asli. Chargernya tuh udah 67 watt, ngecas 15 menit aja bisa dapat 50%-an. Wah, menurut gua cakep. Jadi casannya itu kita dapat 67 watt di dalam box kotaknya ya. Jadi ada chargernya 67 watt. Pengujian gua itu waktu gua ngecas, gua sebenarnya ngecas nggak dari 0%. Jadi gua ngecas aja, colok aja selama 15 menit itu bisa sampai 50%-an loh. Ini auto buat gamer tuh enak banget. Jadi kan gamer kan pasti kan kalau kita main game terus kan baterai cepet habis, dan ngecasnya juga cepet, itu udah mantap banget, powerful banget. Jadi cas 67 watt itu udah kencang, ngebut banget. Jadi casannya itu juga bisa gue pakai di MacBook gue juga, karena MacBook Air gue ini bisa mendukung sampai cas 60 watt ya. Jadi which is udah cakep. Beli Poco X3 GT ini dapat casan 67 watt, bisa kepake ke semua device gue yang ada di rumah gue ini. Jadi menurut gue Poco Indonesia udah cakep ngeluarin handphone dengan super charge-nya 67 watt. Nah, ngecasnya udah dijamin cepet. Jadi kalian nggak perlu takut lagi baterai habis. Baterainya juga 5000 mAh ya. Jadi kalian nggak usah takut lagi baterai habis main game. Terus main game lama baterai cepet habis, ditambah charge-nya udah cepet, itu udah aman. Oke, jadi di situ ada 5 kelebihan yang udah gue rasakan di Poco X3 GT ini. Sekarang gue mau ngebahas 2 kelebihan yang menurut gue fatal banget nih dari Poco Indonesia. Jadi yang pertama yang gue temuin itu adalah build quality-nya itu menurut gue nggak kokoh ya. Jadi kayak plastiknya itu kayak plastik cenderung ke plastik murah. Jadi ini gue gesek-gesek gitu pakai kuku gue sendiri itu berbekas untuk backdoor belakangnya. Ini udah gue gesek-gesek, ada bekasnya di sini. Jadi ini kualitas plastik yang menurut gue ya inilah masih kurang ya, karena teksturnya sendiri dia ada tekstur garis-garis gini, dan juga warnanya juga ngedoff, bukan glossy. Kita tahu kalau misalkan backdoor bagian belakang yang glossy itu kan kita gesek-gesek gini kan licin gitu. Kalau ini bertekstur, jadi kita gesek-gesek meninggalkan bekas gesekan gitu. Ya menurut gue build quality bagian belakangnya tuh
nggak enak lah pokoknya, mendingan pakaian casing aja sih. Tapi kalau untuk tampilan looknya ini menurut gue udah cakep banget looknya, udah dilihat orang, handphone lo apa? Poco. Wede, keren ya enggak. Satu lagi untuk kekurangannya ini yang paling fatal menurut gue, yang nomor 2 yang terakhir ini 4 jutaan tapi layar masih IPS. Ini yang menurut gue harga sih, soal harga sih menurut gue ya kemahalan aja sih harganya. Kita tahu waktu Poco X3 Pro keluar itu dia prosesornya lebih ngebut dari si Dimensity 1100 aja, tapi dia bisa ngeluarin handphone harganya masih 4 jutaan, nggak 4 juta lebih. Nah itu gimana tuh? Apa karena embel-embel 5G atau gimana? Gua nggak tahu. Harga prosesor baru 5G itu cenderung lebih mahal mungkin, gue juga nggak tahu. Yang jelas harga 4 juta ke atas layar masih IPS itu menurut gua sangat disayangkan banget. Kalau kalian mau ya ada merek sebelah yang si Realme GT itu juga keluarin udah layar AMOLED, udah cakep, tapi masih kalah ngebut sama si Poco X3 GT ini. Jadi tinggal kalian pilih-pilih atau pinter-pinter pilih aja barang. Kalau kalian mau prosesor ngebut, layarnya IPS, itu si Poco X3 GT ini pilihannya. Kalau kalian mau prosesor cenderung aman, nggak terlalu ngebut tapi memanjakan mata kita dengan layar AMOLED-nya, ya udah Realme GT itu udah terbaik. Jadi menurut gua harga 4 jutaan masih IPS itu menurut gua sayang. Tapi ya di samping itu ya kelebihannya yang udah gua rasain sih udah totalitas banget, udah mantep banget kelebihannya gitu. Jadi ya udah, ini 5 kelebihan dan kedua kekurangan fatal dari si Poco X3 GT yang bisa gua sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan kalau kalian nungguin part 2 dari video kemarin yang sempet hype itu, ya udah tungguin aja nanti gue postingnya. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.